Belum ada? Belum ada, Pak. Oke. Kita masuk ke yang terakhir ya, PAT ini. PAT itu kasusnya kalau IP publiknya cuma satu. Ya, kalau pakai dynamic NAT, nah, tadi kan ini bisa digunakan oleh klien ya. Jadi kalau klien kan tidak butuh IP statik, ya, beda dengan server. Kalau server tadi kan butuh IP yang statik yang harus sama, yang tidak boleh berubah. Ya, kalau klien kan IP-nya boleh bebas tergantung IP berapa yang tersedia saat itu, ya boleh bebas dipilih dari pool yang ada. Gitu. Nah, masalahnya adalah ya karena sangat terbatas IP-nya itu ya. Nah, kadang kita cuma dapat satu IP publik aja. Jadi kita langganan internet, kita cuma dikasih satu IP publik aja. Nah, kalau cuma dapat satu IP publik, berarti kan cuma satu klien yang bisa akses nanti ya. Nah, cuma satu klien aja yang bisa akses. Nah, di sini kita pakai yang PAT. Kalau kita gunakan PAT itu satu IP publik bisa kita gunakan rame-rame, ya, bisa kita gunakan rame-rame. Nah ini jaringannya saya buat baru lagi aja. Ya masih sama kayak tadi ya. Jadi kita pakai dua router. Ya, ini satu switch di lokal, satu switch internet ya, ini untuk simulasi ini aja ya, apa internet pakai satu server. Nanti PC-nya ya PC-nya bisa banyak nanti ya. Ini ke GI01, GI00 ke GI00. Switch dan server ini. Ini IP yang saya tuliskan yang di PC saja, yaitu 92.168 10.100 ya, 124. 92.168 10.101. Servernya misalnya 209 165 201 10 ya, 124. Kita config dulu. Terus 19.8.10.1. Dan ini 9165 21 10 9165 21 1. Oke, di router 0, nah ini kita config sekaligus label config terminal. Nah, mirip dengan yang tadi ya, kita pakai IP NAT. Nah, bedanya kalau tadi kan IP NAT inside source ya tadi ya. Tadi perintah IP NAT-nya yang kalau dynamic pakai pool ya, kalau yang static tadi IP NAT inside source ya, IP NAT inside source. Kalau yang PAT ini IP NAT inside source leads juga sama ya, IP NAT inside source. Source kita pakai pool dulu, buat poolnya dulu nih, sorry.
Kita buat rule-nya dulu ya. Access list, nomornya misalnya nomor 1, permit. Berapa saja yang diizinkan ya, jadi 192, 168, sama kayak tadi aja ya, 00255, 255. Nah, kemudian kita buat ini ya, IP NAT-nya ya, IP NAT inside, source-nya dari mana? Source-nya dari list 1. List 1 itu yang ini, akses list ini ya. Nah, kemudian kalau ini, kalau yang PAT ini, kita gunakan interface ya. Jadi bukan IP address publiknya atau bukan pool ya, tetapi interface. Interface-nya yang ini, GI00 tadi ya, GI00 overload. Jadi source-nya list 1, kemudian di interface GI00 itu maksudnya IP address yang akan terkonfigurasi di sini. Ya karena IP-nya cuma 1, kita cuma punya IP 1 ya. Dan IP itu pasti ditaruh di router 2 ya, router ini ya, router 2 ini router yang di lokalnya ya. Tambahkan dulu nih. Ini yang lokal dan ini yang internet. Ya, jadi yang di bagian lokalnya ini. Oke, overload, terus kemudian ya kita setting GI01 dulu. Ini yang masuk ke dalam ya, jaringan lokal, IP address-nya 192.168.10.1, 255.255.255.0. Ini IP NAT inside. Oh, shutdown. Oke, kemudian interface GI00-nya, ini IP address-nya yang public 165.200.1 misalnya nih ya, 255.255.255. Oh, jadi dapatnya IP public cuma satu ini aja ya. Ini kalau ini saya pakai SAS 30 tadi mestinya bisa dia. Di IP NAT outside-nya. Dan di router 3 interface GI00 ini yang ke sini, IP address 209.165.200.2 ya, 255.255.255.0. Dan GI01-nya address 209.165.201.1, 255.255.255. Oh, ini tadi belum di no shutdown kah? Nah, ini lupa no shutdown. Ya, sudah hijau. Kita tes kalau dari router 2, tes IP-nya server 2 langsung ya. Ping 209.165.201.10. Oh, gateway-nya belum ya, sorry, gateway-nya belum. Configure terminal IP root gateway itu 0000.000.000. Next hop-nya 209.165.202. Oke. Ping lagi. Ya, ini sudah ada tanda seru ya, jadi sukses. Ya, kalau dari router 2 bisa ya, karena pakai IP publik ya. Sekarang dari PC 3
Ya, ini mestinya bisa juga karena kita sudah setting NAT-nya tadi ya. Setting 209, 165, 201, 10. Nah, dari Play juga. Kita tes pakai web browser ya. 209, 165, 201, 10. Nah, sudah bisa akses. Ini PC 4, coba kita tes ping. Dari Play. Kita tes pakai web browser. 209, 65, 201, 10. Nah, bisa juga. Terus kita cek tabel translasinya. Show IP NAT translation. Nah, ini kelihatan ya. Nah, di sini inside globalnya IP-nya sama semua, 209, 165, 201. Ini sama semua. Walaupun inside lokalnya ada yang 101, ada yang 100. Kalau offset lokal, offset global sama semua kan, tadi yang diakses sama. Nah, itu jadi bedanya antara PAT ya, PAT dengan Dynamic NAT. Kalau Dynamic NAT itu ya dia masih ini ya. Kalau IP lokalnya beda, dia akan mendapatkan IP publik yang berbeda, tadi ya. Tapi tergantung persediaan ya, ada atau tidak tadi ya. Jadi kalau PAT sama semua IP publik yang didapat. IP publik yang didapat akan sama semua nih ya. Inside globalnya ini akan sama semua. Nah, itu mengenai NAT ya, Network Address Translation ya. Jadi ada 3 macam yang kita pelajari di sini. Ada static NAT, itu pemetaannya satu ke satu ya, biasa digunakan untuk server ya, supaya IP-nya tidak berubah ya. Dan ada Dynamic NAT. Dynamic NAT itu dari satu IP lokal juga ke satu IP global, tapi satu IP globalnya dapatnya dinamis. Tergantung persediaan yang ada. Nah, itu Dynamic NAT. Terus yang ketiga adalah PAT, Port Address Translation ya, kalau PAT itu. Jadi kalau PAT hanya ada satu IP global dipakai rame-rame oleh banyak klien. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?